Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, jemaah masjid An-Nahdlatul Muslimin yang insyaallah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tidak berhenti memanjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya serta hidayahnya. Maka pada malam hari ini, malam yang ke-29, kita dapat hadir kembali di rumah Allah, di Masjid An-Nahdlatul Muslimin yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita di bulan suci Ramadan yang alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat isya berjamaah, dan insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat tarawih dan sholat witir berjamaah. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga kelak kita yang akhir, yang hisab, mendapat syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa kami dari Umar ingin menyampaikan beberapa hal menjelang sholat tarawih berjamaah. Yang pertama, kami ingin menyampaikan laporan keuangan infak jamaah tarawih pada kemarin tanggal 27 Maret tahun 2025 atau tanggal 27 Ramadan tahun 1446 Hijriah. Infak sedekah dari ibu-ibu Rp286.000, kemudian infak sedekah dari bapak-bapak Rp385.000, jumlah Rp871. Kemudian kita keluarkan untuk petugas tarawih Rp250.000 dan sisanya Rp621.000. Kemudian infak sedekah minggu yang hari sebelumnya berjumlah Rp1.910.000. Saldo akhir saat ini berjumlah Rp2.531.000. Rp2.531.000. Untuk ini mari kita sama-sama mengirimkan surat Al-Fatihah kepada saudara-saudara, ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang telah mengirimkan makanan dan minuman untuk kami berbuka puasa, menjelang berbuka puasa. Untuk ini terima kasih, dan setelah kita bersama mengirimkan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kami sampaikan juga petugas sholat tarawih kita pada malam hari ini, malam Sabtu tanggal 28 Maret tahun 2025 atau tanggal 28 Ramadan tahun 1446 Hijriah. Telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustaz Haji Muhammad Ali Lawas, Magister Hukum Islam, yang insya Allah beliau nanti akan menyampaikan ceramah atau tausiah atau tutur di jemaah kita pada malam hari, dan juga bertindak sebagai imam sholat tarawih pada malam hari. Kemudian untuk bila kami menemukan kesediaan saudara kita Nur Salim. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Kurang dari diri kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz, waktu tempat kami bersilakan. Baru. Mantap itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun lebaran semakin semangat, 2 hari lagi atau 3 hari lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Rasulullah
Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi-izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahu al-azim. Kami hormati Bapak Ibu jemaah masjid An-Nurayyin yang dimuliakan Allah, para alim, para ulama, para masyarakat, pemerintah setempat, para guru, ibu masjid sekalian, anak-anakku. Alhamdulillah dengan izin Allah bahwasanya kita dapat berkumpul di dalam masjid yang dimuliakan Allah ini dalam rangkaian menunaikan ibadah sholat isya, sholat tarawih dan witir. Insyaallah malam nanti dilanjutkan sholat tahajud dan besok dilanjutkan sholat duha. Sertai dengan membaca Al-Quran. Benar-benar kita memang di bulan Ramadan ini seluruh kegiatan amalia kita insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yakin dan diterima oleh Allah, Pak? Ibu, amalan kita yakin dan diterima oleh Allah. Ibu dengar tak? Ibu dengar tak? Yakin tak amalan kita bakal diterima oleh Allah? Iya. Tak ada yakin. Nah, ini penting. Ngajilah ulangnya. Jangan tak yakin, Bu. Kalau kamu ada yakin, mana Allah tunjukkan ini amalia itu apalagi kita yakin. Yakin bahwa segala amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati, salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insyaallah di pada masa nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada perlindungan, ya, tidak ada payungan rahmat selain yaitu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika di pada masa nanti, Bu, kita dikumpulkan, ada yang ngabarkan 4.000 tahun, ada yang ngabarkan 40.000 tahun menunggu pertimbangan amal itu. Lama berkeringat, matahari sejengkal dari kepala, dikabarkan keluh dari keringat dan manusia ini banjir. Ya Allah. Ketika itu ada seseorang yang badannya besar melawan, ngomong ke depan, "Oi, salah kelapa kita ni nak diadilkan. Coba siapa yang nak nyari wong yang nak adil kita ni? Kita minta pertolongan dengan siapa?" Mana itu kan? Akhirnya mencarilah pertolongan kepada Nabi Adam alaihissalam. Nenek moyang kita, ya, Nabi Adam. Ya Adam, tolong anak kelama pengadilan ini. Di Nabi Adam, aku dah baca belum. Memang aku nenek moyang kamu, tapi gara-gara aku makan buah holgi dirayu oleh setan, aku dipisahkan, dikeluarkan dari surga. Bayangkan, ada di timur, ada di barat. Untung ada Jabal Rahmah. Aku bisa ketemu dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah. Masya Allah, saya baca dulu. Berlari lagi kita ke Nabi Nuh. Nabi Nuh yang juga, ya Nabi Nuh, tolong kami ya Nabi Nuh, siapa nak mengadil kami ini? Alam lama pengadilan ini. Tak tahan lagi kami. Uji Nabi Nuh sudah baca dulu. 950 tahun aku berdakwah mengajak umat ini ke jalan yang baik. Dia kata yang mengikuti aku, anak dan isteri yang aku baik lari dari kenyataan, dan anakku lebih baik ditenggelamkan di dasar lautan daripada dia belok di perahuku di Nabi Nuh. Bayangkan umat Nabi Nuh tuyuk jahat niat. Ketika Nabi Nuh buat perahu di atas bukit, dia ngomong tak percaya, tak kena ada banjir sampai ke bukit. Jadi mana sekarang pagi-pagi siapa nak kencing, siapa nak daerah, kita naik ke bukit itu nak ke perahu Nabi Nuh. Masya Allah. Jadi orang duyun bu datang ke bukit untuk cuma nak buang air besar, air kecil di perahu Nabi Nuh. Saking jahatnya umat itu.
Saking bencinya tak percaya, tak mungkin banjir sampai ke bukit sana. Ada suatu ketika, waktu berjalannya mohon maaf kencang, terus sepoyong-poyongan nak isinglah nak buang air kecil, air besar di perahu Nabi Nuh. Ketika itu terpleset, celentung masuklah di perahu Nabi Nuh itu. Akan bangun sehat kakinya. Nah, laju lihai berjalan lari. Wong di bawah ngomong, kenapa saya jadi baik ini? Gara-gara terjatuh di perahu Nabi Nuh di kubangan air yang kotor itu. Jadi baca obat. Beranilah wong kemuncul lagi bu. Yang kata buruk dengan tai pula, yang buta laju baca Islam, yang pokoknya sedang galonnya sakit dikusuk oleh kotoran di perahu Nabi Nuh tu bagus dan baik galon. Akhirnya ada yang bawa seember, ada yang bawa 2 ember, ada yang pokoknya bermacam-macam. Saking kenyoboknya Nabi Nuh dibersihlah Nabi Nuh di kain ini apanya tu perahu Nabi Nuh tu dibersihkan, airnya dibawa ke bawah, ada yang diminum yang batuk. Baik pula sembuh. Itu semua ada atas izin Allah dan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perjuangan Nabi Nuh 950 tahun Nabi Nuh berjuang ngajak dua muda ke jalan yang baik. Cuman 12 sepasang binatang ini sepasang, binatang sini sepasang yang ikut kepada Nabi Nuh, anak dan istrinya lari dari kenyataan. Hanya minta pertolongan lagi dengan Nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Yunus. Nabi Yunus dah baca juga, menolong kamu. Aku baik makan ikan gara-gara aku berlari dari kenyataan. Untung ada amalan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yo, kau diselamatkan Nabi Nuh di dalam perut ikan. Nah, amalan itu amalan yang bagus. Baca diamalkan malam 29 ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Kemudian bertemulah terakhir nabi-nabi yang lain baca nolong, terakhir minta pertolonglah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain kata Nabi, umati. Tapi kita tidak pernah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah mengikuti ajaran dan anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malu nak mendekat ketika Nabi Muhammad memanggil kita, umati, malu. Uang lari kalau ke bawah payung Nabi Muhammad, kita lari ke tempat yang lain. Kenapa? Malu, tidak pernah. Tidak pernah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril saja berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berselawat kepada Rasulullah. Maka terkenal dengan namanya selawat Jibril. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu tak? Yuk ini selawat Jibril kapan terjadi? Dah tahu ya? Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah di surga, ketika itu Nabi Adam bertahun-tahun dewan. Jadi Yumus betina lanang di dewan dah tahan dulu. Akhirnya berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah, hadirkan penampil diriku ini. Ya salah. Siapa Jibril? Dia tak kenal orang, betina lah pasti. Akhirnya dijadilah oleh Allah, yaitu Siti Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam itu sendiri. Ketika muncul Siti Hawa yang beragak bukan main, Nabi Adam tetap lagi hidup senawat, nanti tangkapnya. Nanti tangkapnya, uji Jibril kaki dulu, tahu dulu, tahu. Nah, macam mana pula ya dia Adam menjadi Jibril? Nak nikahi, pokoknya dengar kata aku, maharnya engkau dah kata selawat inilah. Nah, selawat Jibril pula yang sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu
maharnya Nabi Adam terhadap Siti Hawa. Disaksikan oleh Jibril dan walinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mungkin ini belum kalau ada lagi mahar selawat ini. Tidak masuk suku membaca. Sudah itu jangan coba-coba mentang aku ngomong tadi walinya Allah, saksinya Jibril, kamu nak coba-coba nikah itu jangan baca. Walinya pokoknya ada yang aturannya, ada wali. Ya jangan tahu-tahu dia dari mana situ, dari Sungai Gedang, bang ya. Iya, Sungai Gedang. Iya, tahunnya juga yang dah baca di situ ni sama datang lagi dia. Sama datang Sungai Gedang lagi. Ya, Masya Allah. Nah, tapi ketika orang melari dari wali, haram hukumnya, jangan main-main. Dah kata istilah wali-wali itu, kecuali wali hakim sudah diatur oleh pemerintah. Yang bisa wali hakim itu adalah pembunuh dan kepala tua. Dan yang lain tak boleh. Ketiga tak boleh. Ya jangan coba-coba. Jadi tak lagi nak saksinya. Saksinya malaikat, itu walinya Allah ada baca. Belum baca tu ya. Itu kan Nabi Adam dan Siti Hawa itu. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi melalui malam yang ke-29 ini di ujung-ujung inilah Allah melihat, terakhir inilah melihat kita nih kadang-kadang terakhir inilah yang malas-malasan untuk beribadat kepada Allah. Jadi di malam yang ke-29 cobalah kita membaca Lailatul Qadar itu ketika di bumi akan bertemu dengan kita dan tahu apa yang kita berikan malam ini. Yang hobi berzikir subhanallah la ilaha la ilaha illallah qul malikul haqqul mubin Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan bacaannya, berat timbangannya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nak baca yang selawat tadi laju. Nah, la ilaha illallah wa malikul haqqul mubin Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laju. La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin laju. Kemudian amalan-amalan yang lain silakan. Yang penting ada amalan di malam ini. Pak Ustaz, aku harus ke masjid. Selayan itu kita di masjid di musola. Di masjid Al-Bari itu ada bawa kasur, Bapak. Sekeluarga bawa kasur di masjid Al-Bari. Mudah percaya jengoklah kamu malam ini mana jengok. Sekeluarga datang atau dari mana itu datang untuk beriktikaf di masjid. Kita mudah baca di masjid, di musola, di rumah saja, Pak. Jangan sampai kita ni di ujung-ujung Ramadan ini Lailatul Qadar wong cari dan kita ada di meja yang kabelku walau 12 kacau. Jangan sampai membaca itu walaupun kita di rumah duduk. Pak Ustaz bersambung lagi nak buka YouTube, bukan boleh YouTube. Kalau baca buka YouTube yang selawat kapal atau di dekat kita tidur lagi lagi. Jangan baca Quran, baca Al-Quran sekarang di YouTube ada, di Facebook ada, di macam-macam, di TikTok ada. Yang penting caranya apa malaikat ilmu kita dalam keadaan kita dimai. Jangan sampai kita ni dalam keadaan tidak bagus yang kita lakukan ketika malam Lailatul Qadar ini. Barang siapa bertemu dengan Lailatul Qadar, maka amalannya bagaikan amalan 1000 bulan 83 tahun. Mudah-mudahan kita di tahun ini akan dipertemukan di malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, tempat terasa ini bukan 7 menit tapi 20 lebih menit ya. Ini mungkin yang keempat, di minggu yang keempat di bulan Ramadan ini saya kultum dan imam di Masjid Nura ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan di hari yang lain. Di pagi subuh kajian yaitu hadis kursi, dan kemudian di hari di tahun depan yaitu di tahun Ramadan ke depan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika banyak salah, tentunya kalau banyak salah tentu datang dari saya sendiri, dan jika benar pasti datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.